Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiwin Channel. Mohon maaf sebelumnya kepada teman-teman karena 30 video by Xiaocun secara tidak sengaja telah Mimin hapus tadi malam. Video Mimin yang 2 minggu secara berturut-turut telah dibuat telah hilang secara sia-sia. Baiklah, yang lalu biarlah berlalu. Kita lanjutkan cerita Bai Xiaocun di part yang ke-88. Selamat menyaksikan. Grand Heaven Master tersenyum, dan sinar yang dalam muncul di matanya. Ini bukan masalah dia membuat orang lain melakukan pekerjaan kotornya untuknya. Dia akan gila mencoba menemukan budak jiwanya. Budak jiwa, kata Duke Surgawi berjanggut terkejut. Seseorang baru saja menangkap budak jiwanya. Siapapun yang tahu bagaimana melakukannya dengan cara yang benar sehingga saya tidak akan menyadarinya tepat waktu. Selanjutnya, tidak ada bukti yang tertinggal. Duke Surga berjenggot jelas tertegun. Lihatlah siapa yang melakukannya. Grand Heaven Master tahu bahwa siapapun yang telah melakukan perbuatan itu telah merencanakan padanya untuk tidak ikut campur. Dan kebenarannya adalah, sebelum Bai Xiaocun mengungkapkan rencananya, dia tidak akan melakukannya. Tapi sekarang dia ragu-ragu. Duke berjenggot itu ragu-ragu hanya sesaat. Aku curiga hanya mereka yang bisa melakukan hal seperti ini. Hamba rendah hatimu akan segera memeriksanya. Dia berhenti, lalu menambahkan, namun, aku masih berpikir Bai Hao adalah perencana kejam yang tidak boleh dibiarkan hidup-hidup. Anda hanya melihat hal-hal di permukaan, kata Grand Heaven Master dengan senyum yang sangat cerdas. Raja hantu raksasa hanya memiliki seorang putri tunggal, dan karena itu, rencana Bai Hao tidak akan memengaruhinya. Fakta bahwa rencananya melindungi Raja hantu raksasa menunjukkan bahwa ia tahu bagaimana harus berterima kasih. Jika dia adalah tipe yang benar-benar tidak tahu berterima kasih, aku tidak akan berani menggunakannya. Namun, mengingat dia, aku pikir aku akan memberkatinya sama seperti Raja Hantu Raksasa. Jika dia mengikuti Raja Hantu Raksasa, prospeknya akan terbatas. Tetapi jika dia mengikuti saya, dia tidak akan memiliki batasan seperti itu. Dia benar-benar belati yang kejam, tetapi yang penting adalah aku memegangnya di tanganku. Raja Hantu Raksasa tidak memenuhi syarat, hanya aku yang memenuhi syarat. Raja Hantu Raksasa berusaha menyatukannya dengan Zhou Zimo, kan? Ya, dia suka Chen Manyao, jadi jika dia mengelola urusan yang akan datang ini dengan benar, maka aku akan memberinya tangannya. Setelah itu, dia bisa menjadi anak tiriku. Meskipun Grand Heaven Master tidak berbicara dengan suara keras, ada sesuatu yang sangat bermakna bagi kata-katanya. Sebagai tanggapan, Duke Surgawi berjanggut hanya menyuarakan persetujuannya dan pergi. Sementara itu, Bai Xiaocun telah muncul di luar istana kekaisaran, raut wajahnya sangat suram, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan auranya yang mematikan bergolak. Dia tampak seperti sudah gila, dan sekarang sangat terluka sehingga dia tampaknya siap untuk membentak dan membunuh seseorang pada saat itu juga. Dia mengirim sebuah pemikiran, yang menyebabkan pasukannya dari pasukan mayat terbang, bersama dengan Zhou Yixing, yang merasa sangat khawatir. Tanpa satu kata pun ia mengikuti Bai Xiaocun sepanjang perjalanan kembali ke inspeksi manor. Dia mencapai tempat itu dengan kecepatan yang menyilaukan, dan bukannya turun dan mendarat di dalam, dia melayang di udara di atasnya dan mengeluarkan medali perintahnya. Setelah mengirimkan akal surgawi ke dalamnya, gambar daerah di bawah istana muncul di pikirannya. Dia melihat lebih dari 90.000 peti mati, semuanya terlihat dengan sangat terperinci, dan dikelilingi oleh aura yang menyeramkan dan dingin. Tanpa ragu sedikit pun, dia mengirim akal surgawinya menyapu mereka, memilih 2.000 dan berkata kepada mereka, bangun. Suara-suara intens yang keluar dari manor menyebabkan tanah bergetar dan langit menyala dengan warna-warna cerah. Hampir semua penanam jiwa di daerah itu bisa merasakan apa yang terjadi. Sesuatu terjadi di inspeksi manor lagi. Apa awan hitam itu? Surga, saya tidak percaya bahwa ada begitu banyak peti mati yang terlihat. Bagaimana ini mungkin? Bukankah semua orang berbicara tentang bagaimana Bai Hao dalam masalah besar? Di tengah keributan yang terjadi, beberapa orang terbang ke udara dan melihat apa yang tampak seperti awan hitam di atas inspeksi manor, memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Bahkan ketika segala sesuatu di daerah itu bergetar, peti mati itu mulai berputar-putar di udara. Ada 2.000 dari mereka, pemandangan yang mengejutkan, namun belum berakhir. Pada titik ini, peti mati mulai terbuka, dan banyak pasukan mayat hitam lapis baja muncul dari dalam mereka. Yang patut dicatat adalah fakta bahwa 5 peti mati itu unik. Semua dari mereka memiliki desain hiasan pada mereka, dan untuk yang terakhir dari grup itu, warnanya berbeda perak.
Dari dalam 4 peti mati pertama itu muncul pasukan mayat hitam lapis baja yang memiliki basis budidaya setengah dewa. Namun, yang paling mengejutkan adalah sosok yang muncul dari peti mati perak, seorang penanam jiwa setengah baya dengan baju besi perak. Sama seperti semua pasukan mayat lainnya, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi, dan dia dikelilingi oleh udara dingin yang mengejutkan. Namun, begitu dia membuka matanya, guntur bergemuruh di udara di atas, dan fluktuasi deva muncul darinya. Pada saat yang sama, medali perintah di tangan Bai Xiaochun bergetar beberapa kali. Ada sesuatu yang benar-benar keras kepala dan pantang menyerah pada prajurit lapis baja perak ini yang diidentifikasi dan dihubungkan dengan medali perintah. Ketika fluktuasi deva meletus, aura pembunuh pria kekar itu meletus, dan itu sangat kuat sehingga segera menyebabkan sekitar 5.000 pasukan mayat lainnya gemetar, seolah-olah mereka sangat lemah. Adapun 9 pasukan mayat setengah dewa, mereka juga gemetar. Satu-satunya yang tidak adalah satu mayat polisi yang selalu menemani Bai Xiaochun. Saat dia melihat ke atas, matanya bersinar dengan cahaya yang aneh, dan dia juga meletus dengan fluktuasi mengejutkan dari seorang dewa. Jelas, dia dan pasukan mayat lapis baja perak itu sama-sama cocok. Semua orang yang melihat itu tersentak dan benar-benar terkejut. Surga, dia memiliki 2 pasukan mayat deva, 9 setengah dewa, dan 5.000 pasukan yang kuat. Sialan, siapapun yang mengatakan bahwa Bai Hao dalam kesulitan jelas-jelas hanya mencoba untuk memulai rumor. Dia tidak dalam kesulitan. Dia menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia sudah berada di level yang sama dengan komisaris inspeksi sebelumnya, Hei Ming. 5.000 tentara mayat, itu tingkat kekuatan yang sama dengan 4 Raja Surgawi dan Grand Heaven Master. Bai Hao adalah sosok nomor 1 di bawah alam demigod. Terkejut, orang-orang mulai mengeluarkan slip batu giok untuk menyebarkan berita. Sementara itu, Bai Xiaochun melayang di udara di atas inspeksi manor, memandangi 2 pasukan mayat paling kuat yang berhadapan. Jelas polisi mayat berlapis perak tidak ingin dikontrol. Dalam keadaan normal, Bai Xiaochun mungkin cenderung membicarakan banyak hal, dan mungkin mencari cara lain untuk menyerahkan pasukan mayat lapis baja perak itu. Tetapi saat ini, dia sedang dalam suasana hati yang sangat buruk, dan berada dalam cengkeraman kegilaan. Ketegaran polisi mayat berlapis perak hanya berfungsi untuk membuat saraf Bai Xiaochun. Mata semakin dingin, dia mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah mayat-mayat. Seketika pasukan mayat kuasa Deva Realemnya meledak ke dalam aksi, seperti yang dilakukan 9 pasukan setengahnya, aura pembunuh mengamuk ketika mereka menyerang pasukan mayat-mayat lapis baja perak. Tentu saja itu tidak cukup. Sisa dari pasukan 5.000 orang kuat semua melolong saat mereka menyerang bersama dengan yang lain. Gemuruh booming segera memenuhi udara. Pada saat ini, tidak masalah bahwa pasukan mayat berlapis perak itu adalah dewa, ia hanya bisa bertahan untuk waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, di mana ia membanting ke tanah. Pada awalnya, dia masih tampak menantang, tetapi yang paling kuat dari pasukan mayat lapis baja hitam menamparnya dengan kemampuan surgawi lainnya, di mana dia menggigil dan akhirnya menunjukkan kepatuhan. Dengan itu, Bai Xiaochun menjentikkan lengan bajunya dan tidak lagi memperhatikan masalah pasukan mayat. Berkedip-kedip bergerak, dia menuju ke ruang meditasi terpencil, di mana dia duduk bersila dan menutup matanya. Dia sedang menunggu pengumuman resmi proklamasi Universal Grace. Dari apa yang bisa dia tebak, itu tidak akan lebih dari beberapa jam sebelum itu terjadi. Proklamasi rahmat universal pasti akan mengguncang seluruh kota, dan segera mengejutkan semua bangsawan dan aristokrasi di Wildlands. Lebih jauh, berita bahwa ia memiliki 2.000 tentara tambahan telah disaksikan oleh banyak orang di daerah Inspection Manor, dan ketika mereka mulai menyebarkan berita itu, semua aristokrasi di kota itu mendengar. Tunggu sebentar, apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Saya pikir dia dalam masalah dan tidak bisa membela diri. Ternyata, dia seagresif dulu. Sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Kenapa tiba-tiba aku punya perasaan yang sangat buruk? Sesuatu yang besar akan terjadi. Munculnya sekelompok baru pasukan mayat di Inspeksi Manor adalah sumber kejutan bagi banyak orang, terutama kaum bangsawan dan aristokrasi, di antaranya banyak spekulasi mulai menjadi liar. Ini tidak masuk akal. Bai Hao seharusnya terjebak dalam rawa tak terhindarkan. Satu-satunya pilihan yang dia miliki adalah mengundurkan diri sebagai komisaris inspeksi. Tapi sekarang, dia tidak hanya baik-baik saja, dia sebenarnya lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang di Ark Emperor City benar-benar terguncang, dan kaum bangsawan dan aristokrasi segera menuangkan semua sumber daya yang mereka dapat untuk menyelidiki apa yang terjadi. Itu terutama berlaku bagi para pemimpin dari berbagai klan yang telah bersatu untuk menangkap Bai Hao. Meskipun mereka merasa ada yang tidak beres dengan situasinya, mereka tidak dapat menemukan penjelasan. Selain itu, mereka tidak berani membuat terlalu banyak adegan, dan hanya bisa menunggu, meredam spekulasi mereka sampai kebenaran terungkap. Orang-orang terpilih yang telah berkonflik dengan Bai Xiaochun semuanya menggertakkan gigi mereka dengan marah bahwa ia tiba-tiba melepaskan diri dari situasi yang mematikan, dan bahkan keluar lebih kuat dari sebelumnya.
Kenapa dia tidak mati? Itu pasti gertak sambal. Hampir semua kultivator jiwa yang dipilih itu berasal dari garis keturunan langsung berbagai klan penting, dan banyak dari mereka adalah penerus yang dipilih oleh anggota klan yang lebih tua. Mereka adalah orang-orang yang memiliki akses ke sumber daya budidaya dalam jumlah besar, dan telah mencapai tingkat budidaya saat ini. Ada banyak dan saudara kandung dan kerabat lainnya yang dikalahkan oleh kemuliaan mereka, orang-orang yang sangat terpisah dari mereka baik dalam hal basis budidaya dan sumber daya yang mereka miliki. Tentu saja, orang-orang seperti itu masih anggota klan besar, dan dengan demikian melampaui pembudidaya jiwa biasa dalam banyak aspek. Tetapi dalam hal sumber daya budidaya, satu-satunya harapan mereka untuk benar-benar mendapat manfaat adalah untuk memastikan mereka menempel erat pada penerus yang dipilih di klan. Ini telah menjadi urusan dalam aristokrasi Wildlands selama beberapa generasi. Meskipun situasi sesekali muncul di mana orang-orang memberontak terhadap pengaturan klan mereka, mereka biasanya mengalami nasib buruk. Ketika Zhao Dongshan mendengar berita tentang Bai Hao, dia berada di sebuah halaman di klannya. Dia sangat marah sehingga dia menyerang pohon di dekatnya, yang hancur menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang membumbui anggota klan di dekatnya. Namun, tidak ada dari mereka yang berani menghindar ke samping, dan hanya berdiri di sana dengan tenang. Banyak orang yang hadir adalah saudara dari Zhao Dongshan, banyak dari mereka. Di luar klan, mereka bisa bertindak dengan cara yang megah dan mendominasi, tetapi di dalam klan, mereka harus menundukkan kepala dan bertindak fawningly kepada penerusnya, Zhao Dongshan. Pada saat ini, wajah Zhao Dongshan sangat suram, dan matanya menyala dengan cahaya yang pantang menyerah. Bai Hao, geramnya dengan gigi terkatup. Dia takut Bai Hao, tetapi lebih dari itu, cemburu padanya. Bai Hao telah menginjak-injaknya dengan kaki dari Necromancer Kettle sampai ke Ark Emperor City. Selain itu, baru beberapa bulan sejak Bai Hao memaksanya untuk memberikan salam resmi seperti yang dilakukan junior kepada senior. Kemarahannya masih panas karena insiden itu. Namun, dia hanya bisa menekan niat membunuh di dalam hatinya, setidaknya sampai Bai Hao benar-benar dikalahkan. Bagaimanapun, dia tidak pernah bisa melupakan nasib Li Tiansheng. Aku menolak untuk percaya bahwa dia akan tetap berkuasa selamanya. Dengan marah mengibaskan lengan bajunya, dia melihat ke sekeliling pada saudara kandungnya yang telah lahir di luar nikah formal. Dia adalah orang yang pada dasarnya mudah tersinggung, dan karena dia adalah penerus yang ditunjuk dalam klan, dia sering bertindak secara sombong terhadap anggota klan lainnya. Kalian semua berbaris. Saya ingin melakukan sparring. Dia segera menuju ke salah satu anggota klan yang lebih muda, yang merupakan saudara kandungnya. Ekspresi pria muda itu berkedip, tetapi dia tidak berani menolak untuk bertarung. Namun, segera setelah dia bergerak, sudah jelas bahwa dia bukan tandingan Zhao Dongshan. Ledakan terdengar, dan pemuda itu jatuh ke belakang, darah menyembur keluar dari mulutnya. Ekspresi anggota klan lain berkedip, dan kulit kepala mereka kesemutan. Namun, mereka tidak punya pilihan dalam masalah ini. Satu demi satu, lebih banyak ledakan dan tabrakan dapat terdengar ketika puluhan pembudidaya klan Zhao terlempar ke sana kemari, batuk darah. Sampah yang tidak berguna kalian semua. Teriak Zhao Dongshan. Meskipun kata-katanya membuat marah semua anggota klan lainnya, mereka tahu bahwa dia melampiaskan frustrasinya, dan bahwa mereka tidak memiliki pilihan untuk menolak. Mereka hanya harus bertahan. Zhao Dongshan sadar bahwa mereka hanya bertahan karena mereka tidak punya pilihan lain, namun, dia tidak peduli. Dia adalah penerus klan, Markis Surgawi masa depannya. Tidak peduli seberapa marah anggota klan lainnya, mereka harus hanya menundukkan kepala mereka, supaya mereka tidak dituduh memberontak. Zhao Dongshan mendengus dingin dan bersiap untuk melampiaskan sedikit frustrasi ketika, tiba-tiba, seberkas cahaya terang melesat ke arah mereka dari agak jauh. Itu tidak lain adalah seorang pelayan tua, yang memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, dan terengah-engah, seolah-olah dia baru saja mengalami beberapa cobaan yang mengerikan. Dia sebenarnya bersiap untuk terbang tepat di atas Zhao Dongshan dan langsung menuju ke pagoda surgawi. Namun, Zhao Dongshan mengerutkan kening dan berteriak, apa yang membuat Anda terburu-buru, Sun Fu? Bencana atau apalah? Orang tua itu rupanya tidak mendengarnya, yang menyebabkan sedikit gangguan pada bagian Zhao Dongshan. Bahkan, dia melambaikan tangannya, menyebabkan suara gemuruh memenuhi udara ketika orang tua itu terlempar keluar dari udara. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya ketika dia melihat sekeliling, terkejut. Saat itulah dia memperhatikan Zhao Dongshan menatapnya dengan ekspresi muram. Sesuatu yang besar telah terjadi, putra mahkota. Kata lelaki tua itu dengan suara bergetar. Semua orang di luar membicarakannya. Grand Heaven Master akan mengeluarkan dekrit Dharmic, sesuatu yang disebut Proklamasi Universal Grace. Pada intinya itu akan memaksa semua klan untuk mendistribusikan sumber daya mereka secara merata di antara semua ahli waris potensial di klan. Tidak masalah jika kamu atau bukan penerus, selama kamu memiliki darah yang tepat, kamu akan diperlakukan sama. Zhao Dongshan merasa benar-benar dan benar-benar disambar petir. Rasanya terlalu tidak percaya untuk percaya, sedemikian rupa sehingga dia melangkah maju dan meraih pria tua itu. Apa yang baru saja Anda katakan?
Aku tidak mengada-ada, kata pria tua itu, menggigil. Semua orang di luar membicarakannya. Zhao Dongshan baru saja akan mulai berteriak lagi ketika tiba-tiba, suara lonceng terdengar dari Istana Kekaisaran, berdering untuk mengisi semua Ark Emperor City. Setiap kali bel berbunyi, itu berarti sesuatu yang sangat penting sedang terjadi. Ketika lonceng berdentang, sebuah suara yang suram terdengar, mencapai telinga semua orang di kota. Pendiri dinasti Ark Emperor pernah berkata, bahwa semua makhluk hidup harus diperlakukan sama. Mulai hari ini, dari pengadilan kekaisaran ke bawah, anak-anak klan, apakah mereka atau bukan penerus, akan memiliki akses yang sama ke kekayaan dan sumber daya klan mereka. Zaman keemasan baru akan dimulai untuk dinasti kekaisaran kita. Setiap orang yang mendengar kata-kata itu merasa seolah-olah hati mereka melompat-lompat di dada mereka. Zhao Dongshan terengah-engah, matanya bersinar karena tidak percaya ketika dia berdiri di sana dengan gemetar, pikirannya kosong. Tiba-tiba, dia melihat sekeliling pada semua saudara kandungnya. Sebelumnya, mereka telah mengalihkan pandangan mereka, tetapi sekarang, mereka kembali menatapnya dengan mata menyala-nyala. Zhao Dongshan mengenali api itu adalah ambisi. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Katanya, menggigil. Sementara itu, semua klan lainnya di Ark Emperor City telah turun ke dalam kesunyian yang mematikan. Adapun Markuise Surgawi, ekspresi mereka berkedip, dan pikiran mereka merasa seperti mereka akan meledak. Proklamasi Universal Grace ini akan menjadi akhir dari dinasti. Ini tidak masuk akal. Apa yang menurut Grand Heaven Master sedang dilakukannya? Sialan, sialan. Ide siapa ini? Mengapa proklamasi Universal Grace ini terlihat seperti rencana yang kejam seperti yang terjadi pada hari pengorbanan leluhur? Tanggapan langsung terhadap proklamasi Universal Grace adalah agar Ark Emperor City menjadi benar-benar diam. Tapi kemudian, keributan besar terjadi. Saat itulah kekuatan Dewa Penghancur Grand Heaven Master turun dari Istana Kekaisaran. Pada saat yang sama, aura dari 5 Adipati Surgawi bergabung dengan Grand Heaven Master untuk mengisi kota. Saat itulah Bai Xiaochun membuka matanya di dalam ruang meditasi terpencil di Inspeksi Manor. Perlahan bangkit, dia mengambil langkah maju untuk muncul di udara di atas Manor, matanya yang merah menyala dengan cahaya dingin. Sambil mendesing lengan bajunya, dia dengan keras berkata, pasukan mayat, segera berkumpul. Waktunya telah tiba untuk menegakkan proklamasi rahmat universal. Ketika suaranya terdengar, semua 5.000 mayatnya terbang, aura pembunuh menyala dengan kekuatan yang kuat. Kami akan mulai dengan klan Markis Surgawi. Dengan itu, ia terbang ke udara, diikuti oleh pasukan mayat. Tujuan pertamanya klan Zhao. Bangsawan dan aristokrasi di Ark Emperor City sangat terguncang. Terlepas dari kenyataan bahwa Grand Heaven Master dan 5 Adipati Surgawi telah melepaskan tekanan luar biasa, masih ada Markuise dan Adipati Surgawi lainnya yang terbang keluar dari klan mereka dan menuju ke Istana Kekaisaran untuk menawarkan salam resmi kepada Grand Heaven Master. Sejauh yang diperhatikan semua orang, proklamasi Universal Grace ini sangat jahat. Selain itu, semua orang percaya bahwa itu tidak boleh dibiarkan tetap berlaku untuk waktu yang lama. Jika ya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, bahkan ketika Markuise Surgawi dan Adipati bergabung dengan pasukan untuk menuju ke Istana Kekaisaran, Bai Xiaochun memimpin pasukannya dari pasukan mayat ganas menuju klan Zhao. Dia dalam keadaan gila, bergerak dengan kecepatan tinggi, dan dengan demikian, tidak butuh waktu lama bagi 5.000 pasukannya untuk turun ke klan, dikelilingi oleh pusaran hitam yang merupakan aura pembunuh mereka. Meskipun klan Zhao tampak damai dan tenang, anak-anak dan non-penerus garis keturunan tidak bisa lebih bersemangat. Setelah dekret Dharmic Grand Heaven Master turun, ambisi yang terpaksa mereka sembunyikan sepanjang hidup mereka tiba-tiba berkembang, menyebabkan jantung mereka berpacu. Semua orang harus diperlakukan sama. Setiap orang memiliki akses yang adil ke sumber daya. Itu adalah prospek yang indah yang membuat semua orang terpengaruh penuh semangat. Satu-satunya yang marah adalah Zhao Dongshan, karena ia menyadari bahwa aset yang merupakan warisannya dengan benar akan segera dibagi rata di antara semua orang. Meskipun dia sangat marah sampai gila, dia tidak berani menentang perintah Grand Heaven Master. Semua harapannya tertuju pada ayahnya, yang telah pergi ke Istana Kekaisaran dengan Markuise Surgawi lainnya. Ini bukan proklamasi Universal Grace. Itu adalah proklamasi penggeledahan klan. Saat dia berdiri di sana menggertakkan giginya, dia menatap marah pada para dan pembudidaya garis keturunan tambahan. Dia baru saja mulai gelisah karena marah ketika Bai Xiaochun tiba. Dia melayang di udara di atas klan, ekspresi suram dan mata dingin. Seiring berlalunya waktu, kecemasan dan kegilaannya semakin kuat. Semua anggota klan di bawah yang memandang pusaran hitam aura pembunuh pasukan mayat terkejut. Namun, banyak dari mereka sebenarnya sudah menunggu Bai Xiaochun muncul, dan merasa lebih bersemangat dari sebelumnya. Mereka merasa sangat berbeda dari terakhir kali Bai Xiaochun datang. Adapun Zhao Dongshan, dia mendongak ekspresi berkedip, dan bersiap untuk berbicara. Sebelum dia bisa, meskipun, suara dingin Bai Xiaochun terdengar untuk mengisi seluruh Zhao Clan.
Grand Heaven Master telah berbicara. Dia telah mengeluarkan proklamasi Universal Grace, yang harus dipatuhi semua subjek dinasti, terlepas dari pangkat atau statusnya. Saya datang ke sini dalam peran saya sebagai komisaris inspeksi, untuk mewakili Grand Heaven Master dalam menegakkan proklamasi. Banyak terengah-engah lembut bisa terdengar di klan, banyak dari mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Anak-anak dan yang bukan penerus semuanya memandang dengan mata bersinar cerah. Wajah Zhao Dongshan jatuh lebih jauh, dan matanya melebar. Itu kamu. Sialan. Itu kamu. Rencana jahat ini adalah milikmu selama ini. Karena itulah kamu bisa mengkonsolidasikan kekuatanmu dengan Grand Heaven Master. Zhao Dongshan mengerti semuanya dalam sekejap. Bagaimanapun, itu bukan teka-teki yang sangat sulit untuk dipecahkan. Keributan baru-baru ini dari inspeksi Manor terjadi tepat sebelum proklamasi Universal Grace dikeluarkan. Jumlah pemikiran sekecil apapun dalam masalah ini akan mengungkapkan kebenaran yang mendasarinya. Kegilaan Zhao Dongshan, dan kebenciannya yang sebelumnya, membuatnya sehingga ia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Bai Hao, kamu akan. Tetapi dia memilih waktu yang salah untuk bereaksi sedemikian rupa. Kegilaan di hati Bai Xiaochun sendiri telah mencapai titik bahwa ia bisa meletus dengan kekerasan brutal setiap saat. Kata Bai Xiaochun, cahaya dingin berkedip di matanya. Dia mengambil langkah ke depan, menghilang dan kemudian muncul kembali tepat di depan Zhao Dongshan. Tanpa ragu sedikit pun, dia lalu mengepalkan tangannya dan meninju. Serangan kepalan itu sepertinya dipenuhi dengan semua amarah yang ada di hatinya. Itu menyebabkan udara bergetar dan hancur, dan meskipun Zhao Dongshan yang terkejut berusaha mempertahankan diri, kecakapan pertempurannya jauh lebih rendah daripada Bai Xiaochun. Darah menyembur keluar dari mulutnya ketika ia terlempar ke belakang beberapa ratus meter, di mana ia menabrak sebuah bangunan yang kemudian runtuh di atasnya. Meskipun beberapa anggota klan terdekat lainnya secara naluriah maju untuk ikut campur, kebanyakan dari mereka kemudian berhenti di tempat. Kemudian, mereka hanya menyaksikan dengan mata berkilauan ketika Bai Xiaochun mengambil langkah maju, menempatkannya tepat di tengah-tengah bangunan yang runtuh, tepat di depan Zhao Dongshan, yang telah berjuang keluar dari puing-puing. Mata Zhao Dongshan melebar ketakutan ketika menyadari bahwa Bai Xiaochun telah mengejarnya lagi, dan dia segera mencoba untuk mundur. Tapi Bai Xiaochun terlalu cepat. Tangannya meledak dengan kecepatan kilat untuk meraih leher Zhao Dongshan dan mengangkatnya ke udara. Kemudian, dia mengirim beberapa kekuatan basis kultivasi yang mengalir ke dia untuk menyegelnya. Apakah kamu? Tanya Bai Xiaochun, matanya sedingin salju pertengahan musim dingin saat dia menatap Zhao Dongshan. Cara tatapannya menusuk mata Zhao Dongshan membuatnya tampak seperti dia mampu melihat semua rahasia di dalam dirinya. Jantung Zhao Dongshan segera mulai berdebar, dan dia mulai terengah-engah. Tanpa memikirkannya lagi, Zhao Dongshan berusaha berjuang bebas, tetapi tidak bisa. Kekuatan tangan kanan Bai Xiaochun benar-benar menakutkan. Apa yang kamu bicarakan? Jangan lakukan apa-apa. Itu yang dia coba katakan, tapi sebenarnya tidak bisa. Satu-satunya hal yang keluar dari mulutnya adalah beberapa suara gemericik yang tidak jelas. Pada titik ini, perasaan krisis mematikan yang segera muncul telah muncul di dalam hatinya. Dia gila, pikirnya. Sial, Bai Hao ini adalah orang gila. Jantung Zhao Dongshan berdetak kencang di dadanya saat dia menyadari bahwa dia kemungkinan akan menjauh dari kematian. Bai Xiaochun menatap Zhao Dongshan sejenak, lalu perlahan-lahan menutup matanya. Ekspresi Zhao Dongshan tidak mengungkapkan apa-apa selain ketakutan akan kematian. Menimbang seberapa panasnya dia, jika dia terlibat dengan insiden dengan Bai Hao, maka fakta bahwa dia tahu sesuatu tentang hal itu akan bersinar di matanya. Jadi dia tidak terlibat di dalamnya. Pikirnya, kegelisahannya meningkat. Namun, dia tidak melepaskan Zhao Dongshan. Sebaliknya, dia berbalik untuk melihat anggota klan muda di daerah itu, orang-orang yang jelas saudara kandung Zhao Dongshan. Proklamasi Universal Grace akan ditegakkan, dan saya di sini untuk mengawasi. Anda semua harus memiliki akses yang adil dan setara ke sumber daya klan Anda. Orang-orang yang mendapat manfaat dari proklamasi adalah mereka yang tidak pernah memiliki harapan untuk menjadi penerus klan, dan mereka yang dilahirkan sebagai. Jika Anda menolak untuk mendukung proklamasi, maka satu-satunya orang yang akan Anda sakiti adalah diri Anda sendiri. Jika Anda menginginkan jumlah sumber daya yang tepat, maka saya ingin Anda memberitahu saya semua yang Anda ketahui tentang klan Anda. Ceritakan tentang orang tua Anda, anggota generasi tua, Markis Surgawi. Tingkat kekayaan klan Anda akan menentukan berapa banyak sumber daya yang Anda dapatkan. Semakin banyak Anda memberitahu saya, semakin banyak informasi yang akan saya miliki untuk catatan saya. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa sumber daya didistribusikan secara merata. Dan pada akhirnya, Anda akan mendapatkan pembagian aset klan yang paling adil. Saya memiliki kekuatan untuk memberikan hadiah selama pelaksanaan proklamasi Universal Grace. Karena itu, siapapun di antara Anda yang memberi saya informasi paling banyak akan mendapat hadiah terbesar. Seperti yang kalian semua tahu, semua ini untuk kentunganmu. Itu sebabnya, saya perlu tahu segalanya tentang klan Zhao.
Dan kadang-kadang, aset klan bukanlah barang fisik melainkan informasi, laporan, dan rahasia. Hal-hal seperti itu seringkali jauh lebih berharga daripada aset material. Anggota klan lainnya semakin bersemangat saat ini, dan mata mereka sudah bersinar dengan keserakahan. Mereka meledak dengan kegembiraan dan ambisi, ke titik di mana beberapa berada di ambang menjadi gila. Dari apa yang baru saja dikatakan Bai Xiaochun, mereka semua bisa mengatakan bahwa proklamasi Universal Grace benar-benar dikeluarkan untuk menguntungkan mereka. Jika mereka ingin mendapatkan bagian dari aset, maka penting untuk memiliki pemahaman yang benar tentang apa yang dimiliki klan. Dan ketika sampai pada hal itu, tidak ada orang di luar yang bisa tahu sebanyak orang di dalam klan itu sendiri. Pada titik ini, teror Zhao Dongshan telah mencapai titik panik. Di satu sisi, ia takut prospek kematian, tetapi di sisi lain, jika orang mengambil aset klan, mereka pada dasarnya mengambil warisannya. Meskipun itu membuatnya gila, basis budidayanya telah tertutup rapat dan ia secara fisik dipegang oleh Bai Xiaochun. Dia tidak punya pilihan selain menunggu dan melihat apa yang akan terjadi, hatinya dipenuhi dengan berbagai macam emosi. Bai Xiaochun bisa melihat betapa bersemangatnya semua orang. Melihat kembali ke Zhao Dongshan sejenak, dia kemudian melemparkannya ke gedung lain di dekatnya, yang juga runtuh di atasnya. Kemudian dia terbang, membawa 5.000 mayatnya bersamanya saat dia pergi ke target berikutnya, klan Markis Surgawi berikutnya. Saat dia pergi, Zhao Dongshan merangkak keluar dari puing-puing bangunan kedua, sedikit terhuyung-huyung saat dia melihat sekeliling pada semua wajah yang dikenalnya di sekitarnya. Ini adalah saudara-saudaranya, yang telah dikenalnya selama bertahun-tahun, tetapi sekarang, mereka tampak seperti sekawanan serigala. Jantungnya bergetar, dan tiba-tiba, langit tampak gelap. Aku sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudi menyaksikan cerita Bai Xiaochun. Untuk part selanjutnya, akan Mimin upload nanti sore setelah sholat maghrib. Mohon ditunggu.